Hai Konco Virtual, welcome back to DTC, Dinda Tahir Channel. Kali ini gue mau bahas buku lagi dalam Dinda So Review Buku. Tapi kali ini ada yang beda karena gue nggak akan nge-review bukunya sendiri. Gue akan menghadirkan dua orang temen gue untuk ngebantuin. Karena, to be honest, gue sebenarnya udah baca bukunya nih, tapi menurut gue ceritanya tuh berat banget, jadi kayak otak gue nggak nyampe gitu ya kan. Padahal ini tuh bukunya seri pertama dan ada juga seri kedua dan ketiga seterusnya. Nah, seri seterusnya ini menurut gue ceritanya bagus banget dan bahkan gue bacanya itu sampai nggak bisa berhenti. Tapi khusus seri yang pertama ini gue kayak loadingnya lama banget. That's why gue menghadirkan teman-teman gue untuk ngebantuin nge-review dan akan ngasih tahu ke kalian Konco Virtual kayak gimana bukunya. Dan FYI, bukunya ini udah dijadiin film dan tentu aja gue akan nge-review juga filmnya. Oke, kayak gimana tanggapan temen gue tentang buku dan filmnya? Langsung aja gue bakal nyamperin mereka di sana. Aduh, miring kameranya. Ini gue lagi berjalan. Ini sebenarnya kayak aduh cuma pencitraan doang sih ya, karena teman gue tuh udah nungguin gitu di sana dari tadi. Itu dia tersangkanya. Mereka adalah pengamat-pengamat buku dan film yang menurut gue lumayan talk share. Semoga lampu ini tidak mengganggu pelanggan sekitar. Hai boys. Hai. Ini kita madep mana nih? Madep sini kita balik. Oke, kameranya dimadepin ke balikan sini. Biar social distancing ya. Oke, baik. Di mana aku mau ngomong? Gue liatin kamera dulu. Baiklah, Konco Virtual, selamat datang di Mata Dinda. Ini sumpah kita formal banget gitu ya kan. Narasumber gue ada 2 orang duduk rapi. Aduh, tapi gue vlogger yang nggak modal karena biasanya buku gue sendiri, tapi karena gue belum sempat pulang, gue jadi minjem bukunya Mas Heri yang pakai baju hitam di sebelah sana. Bentar. Yang nggak modal bukunya doang atau yang lainnya juga? Iya juga sih, mic-nya minjem juga, terus lampu. Oh my god. Oke. Nah, buku yang kali ini mau di-review seperti yang kalian lihat, ini adalah Ksatria Putri dan Bintang Jatuh atau yang biasa disingkat KPBJ. Oke, seperti biasa gue akan nge-review dari covernya dulu. Ini gue pribadi gue dulu ya, menurut gue covernya ini simple banget, keren karena dia pakai warna hitam dan cuma ada logo dari KPBJ-nya sendiri di sini. Jadi tuh dia kayak bikin buku tuh niat banget sampai bikin logonya juga. Nah, kalau menurut kalian Oke, tadi kita udah discuss tentang inti cerita. Sekarang adalah hal yang akan kita perdebatkan, yaitu hal yang kita suka dan yang nggak kita sukain dari buku Supernova edisi pertama, yaitu KPBJ. Nah, mulai dari negatif atau positif dulu nih? Negatif dulu ya, biar nanti ketutupan sama yang positif. Oke, yang Mas Ivo nggak suka dari buku ini apa? Nah, masalahnya susah nih nyari yang negatif di buku ini. Karena ini salah satu masterpiece-nya Dewi Lestari dari semua buku, dari semua seri Supernova dan bukan seri Supernova. Ini buku yang menurut gue paling cerdas yang dihasilkan Dewi Lestari, walaupun tidak semua orang paham. Waktu gue pertama kali baca juga nggak paham, tapi setelah gue akhirnya memaknai kata-kata di dalamnya, itu cerdas banget. Ada orang yang akhirnya bisa menjadi tonggak sastra di Indonesia lagi gitu ya, setelah bertahun-tahun sempat vakum gitu. Dan Dewi Lestari juga punya karakter di cerita-ceritanya, betapa dia sangat detail, betapa dia sangat riset, betapa dia sangat paham dengan apa yang dia ceritakan walaupun dia belum mengalami dan belum pernah datang ke suatu tempat itu gitu ya. Menurut gue sangat cerdas. Nah, jadi positif kan gitu. Iya, positif semua malah Tapi, ini. menurut gue negatifnya adalah banyak bahasa ilmiah yang tidak dipahami oleh para pembaca. Itu yang kurang menurut gue, karena kalau memang mau dibaca oleh range yang sangat luas, dia bisa memilih diksi yang mungkin bisa dibaca oleh semua umur. Tapi kalau memang targetnya remaja dan juga dewasa gitu ya, ini udah pas gitu kalau menurut gue. Oke, Mas Heri. Kalau gue sih gini. Jadi si Dewi Lestari kan salah satu penulis yang bisa nulis sesuai kebutuhan bisnis, bisa sesuai idealis. Banyak karya-karya dia
yang di industri itu bisa sangat laku. Filosofi Kopi, Recto Verso, Madre, ya kan? Oh, itu sebut itu film semua ya? Iya. Iya, itu jadi itu sangat laku di pasaran gitu kan. Jadi cocok secara bisnis. Nah, menurutku dia sisi idealisnya tuh keluar di seri Supernova ini. Jadi benar-benar dia pengen menuangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia resahkan jadi satu buku. Dia nggak peduli itu laku atau enggak. Itu kelemahannya adalah dia pasti subjektif banget dong. Bodo amat, pasti benar-benar dia menunjukkan dirinya seperti apa. Makanya banyak bahasa yang susah, banyak istilah-istilah yang kurang bisa dimengerti. Masuk akal karena dia benar-benar genrenya pengen hal yang sangat berbeda gitu kan. Terus kelemahan penggunaan bahasa itu jadi mikir sebenarnya dia kan sempat belajar juga tentang fisik, tentang apa, dia belajar bener mau ngebentuk novel itu dia bener-bener ada latar belakangnya, jadi nggak asal bikin. Tapi kayaknya bener-bener kuat nggak sih risetnya sedalam itu nggak sih sampai di akhir memunculkan istilah tertentu di bidang fisika, di bidang matematika kayak itu, dia bener nggak sih sedalam itu, atau kayak kita habis baca apa lucu nih bisa jadi ini, tapi saya yakin pasti dia punya alasan ya. Ya udah legend kayak gitu. Tapi itu balik lagi kayak ke Rivo tadi, lebih ke susah dimengerti akhirnya. Tapi ya masuk akal karena memang ini bukan untuk dipasarkan secara luas pada awalnya gitu. Pada awalnya. Coba gue mau nyambung. Nah, karena semua bukunya akhirnya sesuai dengan kepentingan bisnis dan idealis, dan ini yang paling idealis dan kurang laku secara bisnis. Mungkin ini yang menyebabkan filmnya gagal di antara film-film lain, ya Tapi sih. sebelum kita bahas itu, kita bedah dulu bukunya nih. Gue Udah gatel ya, mau Iya, benar. Oke, apa? Misalkan ngomongin kekurangan buku ini akan sangat susah karena thank you ya. Oh ya, Bagus aja. Masih ya. terima kasih. Singkong. Jadi susah kalau ngomong negatifnya buku ini karena banyak positifnya. Karena ibaratnya karya ya, dia nggak mau jualan, yang penting bikin diri sendiri pasti bagus gitu. Ini karya yang paling genuine karena nggak kepengaruh dengan kepentingan bisnis. Itu menurut gue keren banget. Berarti Dilesar itu pinter juga ya untuk nge-grab pembaca dulu. Dia pinter banget, bukan pinter juga. Iya sih. Untuk nge-grab pembaca, dia tuh bikin karya-karya yang sesuai pasar dulu. Ketika dia udah Mungkin nge-grab, perahu kertas yang remeh-temeh begitu bisa banget gitu. Tapi bisa bikin yang gini juga gitu. benar. Benar. Tapi dia itu perahu kertasnya sebelum ini kan. Jadi dia tuh nge-grab pembaca dulu, dia ngumpulin fans-fans dulu, baru dia bikin yang jebret, idealisnya dia mampu ya tuh. Oke. Tapi dari tadi berarti gue nggak dapet sisi negatifnya ya, apa yang nggak disukain ya kan. Berarti ini bagus banget. Nah kalau gue sisi negatifnya ya karena mungkin otak gue nggak nyampe ya, jadi ya gue kayak Berarti nggak kita nangkep sepakat banget. bahasanya terlalu ilmiah. Iya, bahasanya terlalu ilmiah dan ya gitu, yang gue dapet yang recehnya, yang tentang perselingkuhannya aja gitu. Oke, konklusi. Rating yang kalian kasih untuk buku ini berapa? Kalian jawabnya bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3 ya. Dari 1 Pengalaman sebelumnya gue duluan. gue 1 sampai 10, barengan ntar. Kalian jawabnya bareng. Oke. Kalian jawabnya bareng setelah gue 1, 2, 3 ya. Oke, siap. Udah dapet angka. Are you ready? Ya. Gue selalu deg-degan kalau ngomongin rating buku. Oke ya. Tapi ntar boleh disclaimer di belakang nggak sih? Kenapa ngasih segini? Iya boleh. Boleh. Ini untuk angkanya dulu gue kasih 1, 2, 3. Oke, kita selesai di berikutnya. Oke. Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. 7,5. Gue terlalu tinggi. 10. Perfect. Kenapa 7,5? Kenapa Gua nggak 10? Nih, gue penasaran sama yang kecil dulu, yang kecil dulu. Kenapa gue 7,5? Karena gue buku paling bagus yang pernah gue nilai itu di 8. Belum ada yang 10. Pelit nilai nih dia kalau jadi dosen. 8 paling bagus buku selama ini 8. Jadi ini mendekati sangat bagus, jadi 7,5. 7,6 deh. Oke, ini buku yang paling tinggi sih gue rating, walaupun bukan satu-satunya buku favorit ya, masih banyak buku favorit juga. Tapi kenapa gue kasih rating 10 adalah karena dia menulis bukan cuma mengalir, tapi dia merencanakan banyak hal. Dia bikin skema besar untuk heksalogi ya, kalau 6 buku kan gitu. Dia menyimpan banyak hal tuh nggak gampang buat penulis ya gitu, untuk tidak membocorkan satu adegan gitu, itu susah banget. Dan menurut gue kenapa dia dapat 10 karena risetnya luar biasa. Walaupun kita nggak tahu di buku yang pertama apakah risetnya sedalam buku-buku berikutnya, tapi yang pasti dia membuat kita para pembaca keteteran dan berusaha nyari tahu hal-hal yang kita sulit mengerti di Google, di buku
gitu, dan akhirnya membuat kita berubah para pembacanya gitu ya, menggugah kita untuk bergerak nyari tahu lebih banyak lagi tentang apa sih supernova, apa hukum alam semesta dan lain-lain. Itu yang membuat gue nilai plus dari Dewi Lestari dan supernovanya. Dikit lagi dong. Ya oke, abangnya mau pulang. Gue tahu kenapa dia ngasih 10. Kenapa? Dia segitu pengaruhnya di hidup dia buku ini. Sampai-sampai dia tuh subscribe Universe yang tiap hari ngisi email, persis kayak Supernova ngasih email ke itunya, jaring-jaringnya itu. Nah, dia terus dapat setiap hari, dan kan bagaimana setelah baca itu. Jadi dia pasti ngasih 10. Nah, gue kenapa 75 dari 8 sebenarnya terbaiknya? Karena lebih ke selera cara penyampaian cerita sih. Itu enggak, gue suka ceritanya, tapi gue nggak terlalu suka cara penyampaian ceritanya, gitu aja. Ya, gue setuju sama poinnya Mas Heri sih, karena gue juga kayak gitu. Tapi di sini gue nggak berani. Enggak, gue nggak setuju. Tolong, jangan nonton lanjutannya. Oh my god. Nggak, nih gue punya alasan lagi ya, kenapa gue nggak terima. Banyak ya, ini tuh kayak fans beratnya di Lestari dengan fans biasanya di Lestari. Benar. Karena ini karya pertama Dewi Lestari yang gue baca, yang akhirnya membuat gue baca semuanya gitu. Terus Supernova ini selain membuat kita belajar hal-hal di luar bukunya gitu ya, menurut gue, karena gue percaya banget ada sesuatu di luar kita semua nih yang mengatur kita gitu, entah mau dinamakan Tuhan kayak geng apa gitu ya, tapi emang ada suatu kekuatan besar yang memang mengatur, dan Supernova banget deh gitu. Tapi emang dasarnya Mas Siva tuh suka buku yang berat-berat ya, jadi ya udah, dia baca Bumi Manusia aja ketika dia SMA, sedangkan gue kenal SMP, oh my god, sedangkan gue kenal Bumi Manusia itu kayak Bumi Manusia saya kuliah. Itu karena merasa wajib awalnya, karena sastra kuliahnya. Gue yang SMP cantik itu lu Kak, gue kuliah. Itu parah juga. SMP. itu keren banget sih itu, tapi itu bakal beda lagi ya, kita bakal bahas itu nanti. Oke. Tadi tapi ada satu pertanyaan besar yang ada di otak gue yang kalian harus jawab. Maksud dan tujuannya di Lestari bikin ceritanya KPBJ ini tuh apa ya? Menurut kalian? Oke. Maksud dan tujuannya sebenarnya cuma dia yang tahu sih. Tapi menurut gue, kenapa dia bikin sampai 6 buku dengan skema yang sudah dia rancang dari awal ketika menulis ini adalah karena hal seperti itu jarang di novel Indonesia. Kemudian yang kedua, karya sastra Indonesia yang seperti ini karakternya tuh belum ada menurut gue ya, yang maksudnya yang bisa menggabungkan antara hal yang fiksi dengan hal yang ilmiah gitu. Jadi setiap bukunya Dewi Lestari gue merasa, terutama di Supernova ini 6 bukunya, gue merasa bahwa semua hal yang dia tulis itu benar terjadi di dunia nyata gitu. Entah gue terlalu ngefans atau gimana, tapi risetnya dia sangat dalam, dan beberapa yang kita cek di Google juga emang ada beneran. Jadi kita sulit membedakan apakah ini fiksi atau bukan gitu. Itu sih yang menurut gue kerennya. Jadi gue menyangka bahwa maksud dan tujuan dia supaya kita belajar lebih banyak lagi, karena ilmu fisika, ilmu matematika tuh nggak mentok di kelas aja kan. Di sini kita juga bisa belajar. Tapi gitu. bisa kita praktekin ketika kita beli somai. Bisa, hitung-hitungan. Iya sih, tapi maksudnya nggak cuma hitung-hitungan dasar doang kan, nggak yang kayak rumus-rumus Einstein itu. Tadi pertanyaan apa, gimana pertanyaannya? Maksudnya tujuannya Dewi Lestari. kira-kira apa Dewi Lestari bikin buku ini? Sama kayak Rivo, sepakat, hanya Dewi Lestari yang tahu. Karena gini, karya ya ketika dilepas ke publik, apalagi sifatnya sastra kayak ini, itu kan interpretasi banget ya, terserah kita mau memahami seperti apa, yaitu bahkan ketika Dewi Lestari maksudnya itu A, kita bisa ngartikan B, C, D segala macem, ya itu nggak bisa di itu. Jadi kalau pengen tahu maksud tujuannya Dewi Lestari, ada Instagramnya itu Dewi Lestari pakai double E ya, Facebooknya juga sama, bisa DM di sini ya, bisa tanya nanti maksudnya bikin bukunya, nah paling nggak dijawab juga sih. Ya ketiban sama chat-chat orang lain ya kan. Nanti kita tanya sama Ibu Suri deh. Fair enough. Oke, setelah kita bedah bukunya tadi, gue akan memasuki yaitu filmnya, karena dia udah Ya jadi film. ampun. Tahun berapa filmnya?